Udahlah, Pak Jokowi aja menyelesaikan perdebatan kita ini. Dia datang. Kalau kami tunjukkan ini ijazah, apakah ada yang menjamin ini masalah selesai? Kembali bersama kami dalam analisis mendalam. Sebuah perdebatan publik kembali memanas. Kali ini melibatkan ahli hukum tata negara, Bapak Refli Harun, dan kuasa hukum presiden, yang diabadikan dalam sebuah video berdurasi 10 menit dengan judul provokatif. Kalau asli, kenapa enggak ditunjukkan saja? Tanya Refli Harun ke kuasa hukum Jokowi. Pertanyaan ini, pemirsa, bukan sekadar retorika, melainkan sebuah tuntutan atas transparansi publik. Dalam analisis ini kita akan bedah setiap argumen kunci yang dilontarkan. Mari kita saksikan cuplikan video ini. Ini atau apa? Joman? Enggak masalah, Oh, saya Projo. ini Oh ya, ada kalau Joman tuh beda, koordinator itu Ebenezer. Rumah ya. Juang Prabowo Gibran. Ebenezer Oke. ya. Loh, nah, Salah. kemudian ya, Apa itu? koordinator Rumah Juang Prabowo Gibran. kalau beliau ya kan? Kok masalah? Jadi kalau kalian ya kan membela bagi saya Jokowi tuh mungkin mati-matian, ini orang yang ya dekat wajar lah. Ya. Ini Kan berdua berantem. kalian punya kepentingan, ya kan? Harus Betul. akur dong berdua. Akur dong. ini akur, ini Kita lagi ngomong jangan potong. Gitu. Nah, Jangan gitu, Seroy. sementara kita lihat beliau ini siapa, ya kan? Siapa? Beliau ini nggak punya latar belakang apa-apa yang tidak terafiliasi dengan partai politik. Sudah berhenti dari partai politik, tidak terafiliasi dengan partai politik, bukan juga relawan macam-macam dan lain sebagainya, ya kan? Nah, saya melihat ya, perdebatan kita ini tidak akan pernah selesai, Bro Kompas, ya kan? Karena kita bicara dari standing point masing-masing dan kepentingan masing-masing. Ya. Nah, sekarang tapi pertanyaannya adalah, udahlah, Pak Jokowi aja menyelesaikan perdebatan kita ini. Dia datang, press conference, tunjukkan ijazahnya. Yang so-called asli, selesai. Iya. Saya sampai bertanya tuh. Boleh, silakan. Saya Jelas sebentar gini, Mas dulu. Refli. Saya sampai bertanya Bentar. Ya. sama seseorang yang membela. Anda yakin nggak Pak Jokowi itu asli? Yakin saya. Kalau yakin, kenapa nggak ditunjukkan? Saya sama Mas baik. Suryo ini orangnya objektif. Kalau yakin kenapa ditunjukkan? Kalau Sebenarnya ada sudah tahu ijazahnya asli dan itu dengan penelitian ya, tidak hanya dengan tunjuk begitu saja. Diam kok saya. Oke, pertanyaan dari Bang Refli itu sebenarnya sudah diutarakan berkali-kali ya. Kalau memang asli, tunjukkan aja biar nggak bikin gaduh. Katanya begitu. Mas Rifa jawabannya apa? Oke. Jadi waktu di gelar khusus Baris Krim Polri, dihadiri juga oleh Bang Roy sama Dr. Tifa, saya 2 kali bertanya di dalam forum yang disaksikan Ombudsman, Kompolnas, and so on. Waktu saya tanyakan, kalau kami tunjukkan ini ijazah, apakah ada yang menjamin ini masalah selesai? Ya kalau asli selesai. Mending satu ruangan. Saya ulang lagi kedua kali. Nggak, saya Kalau jawab ini itu. ditunjukkan, ada yang menjamin. Karena kalau betul ada yang menjamin, waktu itu mesti ada Bang Egy sebagai ketua. Kami melihatnya TPU Bang Egy. KPUA ya. Maaf, kalau abang-abang ini kan ahli yang diajukan Bang Egy. Bang Egy itu paling punya legal standing karena dia melapor. Dia juga diam. Sehingga bagaimana mungkin kami memberikan rekomendasi ke Pak Jokowi untuk ditunjukkan. Satu. Kedua, Kita jawab waktu itu. Oh, enggak ini kan loh, Mbak. berangkat dari begini. Maaf ya. Sekarang ini sesuatu yang fisik ditunjukkan. Oke. Pertanyaannya, apakah mata kita bisa melihat itu hasil tidak? Ya diteliti. Ini juga kan. Akhirnya apa? Harus diuji karena ini analog. Refli Harun mengajukan pertanyaan yang menjadi inti dari seluruh polemik ini. Logikanya sangat sederhana dan sulit dibantah. Jika suatu dokumen diklaim asli, mengapa ada keraguan untuk membuktikannya? Pertanyaan ini menempatkan beban pembuktian secara langsung pada pihak yang mengklaim keaslian. Kembali lagi ke lapor. Ya. Itu sudah dilakukan, bahkan sekarang di Polri sudah kedua kalinya. Nah terus bagaimana gitu? Dan Ini nggak pernah selesai, berputar-putar ayam telur. Sehingga kami melihat akhirnya, ditambah lagi satu. Ini kan UGM sudah secara institusi menjelaskan, ada argumennya segala. Itu pun ada SK Mendikbudnya gitu ya. Dan ini semua sudah terjawab. Semua pertanyaan-pertanyaan akhirnya, ya terima kasih sih. Dengan di-challenge, akhirnya kita juga mencari jawaban dengan berdasarkan fakta. Ya. Tapi kembali lagi Bang Refli, kami masih melihat ini kalau ditujukan pun belum tentu selesai. Mungkin kalau abang sama berdua, mungkin. Tapi kita kan nggak tahu Bang, penumpang gelapnya banyak di sini. Saya Itu loh, bisa jadi jawab. poinnya itu satu. Nah, terus Siapa kedua, penumpang gelapnya? ya kita kan lihat juga sudah cukup banyak di sini. Oh. Yang ikut-ikut di sini, meramaikan di sini gitu ya. Jadi everybody knows lah. Iya, Terus iya, kedua, oke, Everybody terkait knows, dengan ya. sekarang Apa adanya buku ini? ini ya. Saya mau kembali ke substansi lagi deh, daripada nyerang-nyerang pribadi. Buat saya ini nggak substansi ya. Ya nggak bagus. Apapun itu, kita hargai sebagai cara pembelaan, tapi berdasarkan pasal 312 KUHP Bang. Yang bisa menguji ini adalah hakim. Oke. Jadi penyidik tidak bisa menilai ini. Jelas di 312.
Pembelaan terpaksa kepentingan umum itu hanya bisa diselesaikan, yang bisa menafsirkan adalah hakim. Jadi mau nggak mau memang akan dibawa ke persidangan untuk diuji. Sebagai advokat saya juga tetap harus mendorong kalau misalnya terjadi RJ atau apapun. Perdamaian itu juga kewajiban advokat untuk mendorong. Ya. Oke. Tapi kembali lagi, ini semua keputusan dari prinsipal. Dan juga keseriusan kalau memang ini mau diselesaikan. Oke. Saya mau Saya tambahkan karena sebentar. ini karena masalah hukum ya. Saya tambahkan. Begini, Di situ saya. bro, Ya, boleh. ya. Kalau kita bicara mengenai urutan-urutan menyelesaikan kasus ini, maka kita lihat harus kausa primanya apa. Ya. Kausa primanya ada. Kuasa hukum tidak menjawab secara langsung, melainkan memberikan argumentasi yang berpusat pada dampak dan potensi kekacauan yang mungkin timbul. Ini adalah strategi yang sering digunakan untuk mengalihkan isu dari substansi ke konsekuensi. Namun, apakah argumentasi tentang dampak ini cukup kuat untuk menutupi kebutuhan publik akan kebenaran? Ini adalah pertanyaan yang harus dijawab. Alih-alih membantah tuduhan, respons ini justru menimbulkan spekulasi baru. Kita akan lihat bagaimana perdebatan ini berlanjut. Adalah pertanyaan apakah ijazah Jokowi asli atau palsu. Ya kan? Dan menurut Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, mereka yang mau melaporkan, yang akan melaporkan dan lain sebagainya, itu tidak bisa diproses pidana. Sepakat. Kan? Sepakat. Nah, dalam konteks ini kan kita tahu, kalau kausa primanya adalah masalah ijazah, itu dulu yang dibuktikan. Kalau ada putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap menyatakan ijazah ini asli, mereka bakal diproses pastinya. Jadi Bang Refli. pencemaran nama baik dan itu relevan, fitnah relevan. Tapi kalau ijazahnya memang benar-benar palsu berdasarkan putusan hukum yang berkekuatan hukum tetap, maka tidak relevan lagi yang namanya pencemaran Nama baik dan tidak fitnah. relevan sama sekali gitu Itu ya, Bang? urutan-urutannya. Ini belum dibuktikan sebagai sebuah putusan hukum yang berkekuatan tetap. Ini sudah mau diproses. Ya. Kan persoalannya di sana, bro. Kalau seandainya ada sebuah putusan yang inkrah mengatakan ijazah itu asli, selesai semua. Nah, sekarang soal ditunjukkan. Begini, kita ini bicara tentang good governance dan clean government. Ya, yang namanya azas-azas pemerintahan yang baik itu, transparansi itu didorong. Ya, kalau misalnya Anda minta jaminan, kalau sudah ditunjukkan apakah masih akan ribut atau enggak, saya pastikan kalau palsu pasti akan ribut. Ya, Kalau saya pasti. asli, kalau asli. Ya, kalau palsu, asli, kalau palsu. kalaupun orang ribut tuh nggak ada gunanya lagi. Ya. Orang udah asli, ngapain? Saya pasti akan diam kalau asli. UGM polisi udah sederhana. bilang asli, Bang. Nah, Kalau nanti dulu. palsu Ini saya pasti jawab ribut. dulu. Kalau asli mau semua orang awalnya ribut pasti diam. Selesai. Oke, saya dulu ya. Saya mau mengcounter apa Perdebatan semakin memanas. Kita lihat Refli Harun kembali menegaskan bahwa alasan tidak ingin terjadi kekacauan tidak cukup valid untuk menolak pembuktian. Ia kembali ke logika awal, tunjukkan saja, dan semua spekulasi akan selesai. Ini adalah taktik untuk mengembalikan fokus perdebatan ke jalur yang benar. Sebuah argumen yang kuat, pemirsa, tidak membutuhkan banyak pengalihan. Justru, argumen yang kuat akan semakin kokoh ketika dihadapkan pada fakta dan bukti. Kita saksikan momen-momen terakhir.